nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh barokah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat kesempatan. Mungkin ada saudara kita di rumah yang sedang sakit, pengen hadir di tempat ini, tetapi karena nikmat kesehatannya dicabut oleh Allah, maka tidak jadilah mereka datang. Maka dari itu kita bersyukur karena nikmat kesehatan dan kesempatan masih diberikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru kami yang hadir maupun yang tidak hadir, dan yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid, dan saya hormati dan saya muliakan para jemaah-jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Kita hadir di tempat ini, kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah, dan juga Rasulullah cinta kepada kita. Ada sebuah kisah, ada orang sering membuat majelis. Hari-hari, kalau mau dibilang hari-hari sering membuat majelis, akhirnya ada orang tidak senang dengan beliau, dicaci maki dia. Lalu di dalam mimpinya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi beliau, dia mengadu kepada Rasulullah tentang orang yang tidak senang kepada dia, tentang orang mencaci maki dia karena sering membuat majelis selawat. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwa engkau berselawat kepadaku karena akulah yang mau engkau menyebut namaku, akulah yang senang kepada engkau. Dan mereka yang tidak mau menyebut namaku, ketahuilah bahwa akulah yang tidak mau mereka sebut namaku, akulah tidak senang kepada mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kenikmatan, kita masih bisa berselawat kepada Rasulullah. Jangankan kita, Allah dan para malaikatnya saja berselawat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kalian dan berikan salam sejahtera dengan sebenar-benarnya. Kita berselawat tidak membeda-bedakan. Jangan mentang-mentang suku ini selawatnya pendek, mentang-mentang suku itu selawatnya panjang. Suku Bugis selawatnya, ada orang Bugis di sini? Banyak orang Bugis. Masya Allah, saya orang Bugis ya. Bugis ini. Luar biasa orang Bugis ini. Orang Bugis ini banyak. Saya diterapkan banyak orang Bugis. Di Matalapat banyak orang Bugis. Saya pergi Sulawesi kemarin, sarangnya orang Bugis. Banyak. Saya masuk Bangka, banyak juga orang Bugis. Saya pergi sini, banyak orang Bugis. Di negara Bugis. Tidak ada, saya sebut. Di negara banyak orang Bugis, Timur, Suka. Tapi saya sebut aneh-aneh. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alaihi sholatan wahidatan." Barang siapa yang bersalawat kepada wahidah satu kali, Rasulullah alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya dengan 10 kali salawat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita? Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala
apabila enaknya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, kata Nabi, mereka yang apabila namaku disebut mereka tidak mau bersalawat kepadaku. Ketika Aisyah menjahit di dalam suatu ruangan, lalu jatuhlah jarum Aisyah. Aisyah meraba-raba mencari jarum tersebut, tidak ditemui. Lalu datanglah Rasulullah ke dalam ruangan itu, teranglah ruangan itu. Kata Rasulullah, akhirnya Aisyah menemukan jarumnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, begitu bersihlah wajahmu, begitu cerah. Siapa mereka nanti di akhirat tidak mau melihatmu. Kata Rasulullah, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebut, mereka tidak mau berselawat kepadaku. Itulah yang dimaksud Rasulullah yang tidak mau melihat Rasulullah. Rasulullah juga bersabda, "Aulan nasi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alaiha salatan." Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah, amin. Tidak lupa juga kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Al-Habib Umar bin Hadid berkata, apabila kalian tidak bisa mengerjakan semua sunnah Nabi, maka pilihlah salah satu sunnah. Pilihlah satu sunnah yang mudah bagimu, lalu mengerjakannya secara istiqomah. Ini bukti cintamu kepada Rasulullah SAW. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tidak pulang dari sini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.